Salam kebajikan, selamat berjumpa kembali dalam acara podcast Fakultas Hukum. Nah, kali ini topik pembicaraan kami itu masih hangat-hangatnya di dunia jagat maya, bahkan juga di dunia nyata, ya, yaitu tentang hak cipta, royalti yang masih belum jelas. Nah, untuk membicarakan itu bersama saya hadir seorang pakarnya, ya, dosen yang sudah mengampu mata kuliah ini di Fakultas Hukum Universitas HKBP Indonesia, yaitu Bapak Dr. Budiman Sinaga SHMH. Beliau, selamat pagi Pak Budiman. Ya, selamat pagi Pak Leso. Sehat-sehat? Sehat, semangat. Nah, beliau juga membawa krunya. Oh, ini dia. Gadis-gadis cantik, ya. Ya, namanya satu orang Felicia Marpaung. Selamat pagi Felicia. Pagi Pak. Ya. Masih kuliah? Masih Pak. Semester 5. berapa? Semester 5? Iya, Wah, Pak. mantap. Kemudian di samping saya ada namanya Lydia Pardede. Selamat pagi Lia. Pagi Pak. Juga mahasiswa kan? Iya, mahasiswa semester 5. Iya Pak. Oh, baik. Nah, itulah sebagai narasumber kita pada saat ini, ya. Baik, kita mulai aja langsung, ya. Jadi memang tentang hak cipta, hak paten itu adalah salah satu mata kuliah yang dilaksanakan, dijalani di Fakultas Hukum Universitas HKBP Indonesia, namanya Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Kalau dulu hak atas kekayaan, nah sekarang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Baik. Nah, sebenarnya yang menjadi hal yang paling krusial itu adalah hak cipta. Selamat pagi Pak. Ya, Nah, selamat saya pagi. coba dulu sebenarnya. Ini apa sebenarnya, benda apa ini hak cipta ini? Ya, apa ini hak cipta ini dalam konstelasi hak hukum hak kekayaan intelektual? Coba Pak jelaskan dulu, atau sama krunya juga, ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi hak cipta ini sebetulnya hanya salah satu saja dari hak kekayaan intelektual yang kita kenal. Ya. Ada, tadi Bapak sampai ada hak paten, ada desain industri, ya, ada tata letak sirkuit terpadu, ada varietas tanaman, ya. Hak cipta ini hak kekayaan intelektual ini berkembang juga, ya. Kemudian juga kita mengenal pembagian ada hak kekayaan intelektual di bidang industri dan bukan industri. Nah, hak cipta ini hak kekayaan intelektual yang tidak ada kaitan dengan industri, ya. Contoh-contoh sederhananya seperti lagu, buku, ya, ini sangat berkaitan juga dengan dunia pendidikan. Nah, dalam perkembangannya kemudian orang mengenal juga bahwa dalam hak cipta ini dikenal ada hak ekonomi dan hak moral. Yang kita dengar Bapak sampaikan tadi mengenai royalti itu merupakan hak ekonomi, ya. Jadi kalau seseorang mendapatkan hak kekayaan intelektual, dia berarti mendapatkan hak ekonomi, ya. Hak cipta ini merupakan benda juga, Pak. Jadi benda yang tidak berwujud. Jadi ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berkaitan dengan benda itu berlaku juga terhadap hak cipta ini, termasuk tentang hak milik. Jadi pemilik benda-benda yang lain sama perlakuannya untuk benda hak cipta ini. Kalau Baik dia, Pak, saya potong dulu Pak, ya. Tadi saya dengar hak cipta ini contoh-contohnya berkaitan dengan misalnya lagu, ya, gitu. ya, Iya benar Pak. Lagu ini bagaimana? Yang diciptakan itu lagu itu? Iya, benar, ya. Pak. Buku juga? Yang Buku tulis juga. buku juga? Iya. Iya, Pak. Wah, ini sebenarnya menyangkut, Dalam, Pak. benar-benar juga menyangkut ke apa namanya, intelektualitas, ya. Iya. Intelektualitas seseorang. Ya, mengarang lagu kan bukan hal sembarangan. Mengarang buku juga. Nah, ada saya dengar tadi menyangkut hak ekonomi dan hak moral. Ya, apa itu Pak? Coba dulu dijelaskan dulu, atau timnya bagaimana? ya, silakan. Mungkin kalau Felicia. Iya. Oke, silakan coba. Ya. Jadi kayak yang tadi dibilang sama Pak Budiman itu, hak cipta itu terdiri dari dua haknya. Yang Ya. pertama
pertama itu kayak hak moral ataupun disebut dengan hak milik seseorang dalam menggunakan lagu, Pak. Yang kedua itu hak ekonomi. Seperti namanya itu kan ekonomi, dia berkaitan dengan royalti, Pak. Di mana setiap orang yang mempergunakan lagu Bentar itu. dulu. Jadi hak moral itu menyangkut menunjukkan kepemilikan ya? Iya. Ya, tapi dia bisanya nggak dibayar pun tidak apa-apa, yang penting disebutkan nama penciptanya. Ya itulah moral itu. Iya, Ya, moral. artinya supaya nampak kan Iya. begitu. Iya, benar. Terus, ya. Nah, sedangkan hak ekonomi itu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Budiman, Iya. bahwa itu menyangkut royalti, di mana Pak penggunaan lagu itu tidak boleh sembarangan. Lagu itu seperti contohnya ini, kita sedang berada di kafe, Iya. ada lagu yang diputar di kafe kayak lagu Dewa, lagu apa, sebenarnya itu mereka itu harus memberikan royalti kepada si pencipta. Saya tanya dulu, ya saya potong dulu ya. Diputar atau dinyanyikan langsung gitu? Pernah? Diputar, Pak, diputar di restoran gitu. Jadi diputar, ya dia diputar melalui kaset. Iya. Jadi harus dibayar. Iya, Iya. Pak. Nanti Harus kalau ada dia, izinnya. oke, kalau dinyanyikan juga, jadi hak cipta Iya. itu ada hak cipta dan hak terkait. Hak terkait itu performance rights itu jadi hak yang menyanyikan seperti Bapak tadi sampaikan. Jadi misalnya ada lagu Dewa, yang menyanyikannya bukan Dewa, yang menyanyikan grup lain, itu bayar royalti juga. Tapi ini menarik Pak. Nah ini sama ya junior kita ini. Itu dibayar. Kepada siapa itu dibayar? Yang bayar itu restoran itu Pak. Iya. Pihak Yang harus usaha membayar. tersebut. Kepada siapa itu dibayar? Itu ada Pak lembaganya, lembaga manajemen kolektif nasional. LMK. LMKN. Nah, sekarang apakah misalnya lah saya atau saya nyanyikan dulu langsung di kafe. Iya. Lagunya itu lagunya ciptaan Judika. Lalu siapakah yang membayar? Saya kan sudah dibayar oleh restoran. Dibayar. Siapakah yang membayar? Sayakah yang harus membayar ke LMKN atau restoran itukah yang harus membayar? Restoran. Restoran. Iya. Sama siapa itu dibayar? Ke lembaga yang tadi Pak. Nah, oke. Nah, andai kata sudah dibayar itu ke LMKN itu, bagaimana pendistribusiannya ini LMKN ini kepada penyanyi? Jujurkah LMKN? Iya. Hah? Nah, itu sekira jujur Pak, karena Ya. tiap akhir tahun tuh menurut ketentuannya harus diaudit oleh akuntan publik. Jadi Oh, LMKN itu diaudit. ada diaudit. Jadi Ya, diaudit. jadi ketahuan berapa kalau ada penyimpangan, saya kira ya manusiawi, tapi secara peraturan perundang-undangan diaudit oleh akuntan publik. Harus transparansi ya, Pak. Transparansi. Ya, tapi kan yang diaudit itu kan berapa orang, berapa lagu yang dinyanyikan kan nggak ada laporannya itu. Oke. Jadi kalau ketentuan yang berlaku sekarang itu Pak, misalnya kafe itu ditentukan setahun bayar sekian. Jadi sudah ditentukan ada pembayaran sekaligus. Jadi hotel bayarnya sekaligus begitu. Jadi LMK bisa menghitung dengan cepat. Kemudian hotel pun jadi tidak bingung, toh saya sudah bayar untuk tahun ini. Jadi apapun yang terjadi di hotel ini sebenarnya dia sudah bayar royalti. Berarti target Pak ya. Satu tahun ini kalian harus bayar kayak Iya. sini, satu Iya. tahun ini bayar segini, Iya. begitu. Begitu. Oh. Baik. Nah, ini ada lagi yang saya apakan. Persoalan tentang hak cipta ini. Nah, ada suara-suara mengatakan di mana-mana pun kita menyanyikan itu harus bayar. Di pesta perkawinan atau hajatan-hajatan itu juga harus dibayar. Atau di pertemuan-pertemuan lain harus dibayar. Bagaimana kalau ada komunitas kecil menyanyikan lagu itu, apakah harus dibayar? Padahal itu adalah amatir. Kegiatan itu kegiatan non laba ya, nirlaba itu sebenarnya. Apakah juga harus bayar tuh? Gimana? Kalau itu Ya. aturannya Pak, karena musik itu kan untuk dinikmatin semua masyarakat. Jadi kalau misalnya pun ada yang mau menyanyikan lagu itu atau memakai lagu itu, tapi tidak untuk kepentingan komersialnya, Ya. itu nggak harus membayar Pak. Tapi ini sekarang ada harus bayar katanya, itu masalah. Karena mungkin berdasarkan hak moral tadi, sebagai pemilik saya, sebagai pencipta saya, jadi bagaimana kalau kamu menyanyikan lagu itu, lagu ciptaan saya harus bayar katanya. Bagaimana itu?
Atau apakah memang harus yang apa? Yang kegiatan ekonomis kan atau yang laba? Kegiatan yang menguntungkan, Pak. Yang komersial tadi istilahnya gitu. Iya. Ya. Yang komersial, kalau tidak komersial tidak. usah. Tapi seperti hak milik yang lain. Jadi pemiliknya boleh juga mengatakan tidak perlu dibayar. Yang penting disebutkan nama saya, itu hak Hak moral. moral. Nah, ini menjadi persoalan Pak ini kan. Beberapa pencipta lagu papan atas mengatakan saya sudah timbul kasus Bali, ya Bali. Ya nggak perlu bayar. Tetapi LMKN mengatakan harus bayar. Nah, mana yang benar ini? Di antara bapak dan adik-adik ini mana yang sudah bayar ini? Karena gini, ini hak milik kan Pak. Jadi ketentuannya tuh kalau ada pencipta lagu seperti saya ini harus bergabung di LMK, salah satu LMK. Jadi kalau saya tidak bergabung dengan lembaga manajemen kan dia tidak punya hak mewakili saya. Nah, begitu. Jadi kita tidak memberikan kuasa kepada LMK untuk menarik royalti. Kalau saya bisa nyatakan itu nggak apa. Jadi masyarakat boleh bebas menyanyikan lagu-lagu ciptaan saya. Gimana? Yang dua-dua bagaimana? Sependapat seperti yang tadi dibilang Pak Budiman, Pak. Ya. Jadi seperti yang tadi Bapak bertanya bahwa kalau lagu itu bisa, kalau contohnya nih ada LMK ini nyuruh bayar tapi penciptanya bilang enggak, itu tergantung dari gimana kalau kita udah masuk ke dalam lembaga tersebut, kita emang harus mengikuti ketentuannya juga. Tapi kalau dari penciptanya juga tidak memasuki ranah LMK ini sesuai dengan hak moral tadi Pak, kalau tidak dibayar pun tidak apa-apa asal ada nama dia terkandung dalam lagu itu. Jadi tidak terjadi yang namanya itu plagiarisme ataupun kayak tanpa izin lah udah dibilang itu lagu dia. Tapi belum mengena dalam pikiran saya kan begini, pertentangan antara LMKN dengan pencipta lagu ini jelas mengatakan pencipta lagu nggak usah bayar, tapi LMKN bilang tapi juga harus menuntut royalti, menuntut royalti sebenarnya. Jadi itu saya, yang manakah yang harus dituruti oleh pihak yang memutar lagu itu? Apakah prinsip yang dilakukan oleh pencipta atau menurut LMKN? Itu saya. Ya sebagaimana hak milik pada umumnya Pak, tergantung pemiliknya. Jadi kalau saya punya mobil, Ya. bisa saya sewakan, tapi bisa juga saya tidak sewakan. Tergantung saya juga itu sebagai pemilik. Begitu. Oke lah. Tadi kita sudah bincang-bincang dulu dengan agak perseteruan itu. Nah sekarang saya kembali dulu ke dasar. Ya. Nah, kekayaan intelektual. Mengapa hak cipta ini dan beberapa jenis tadi sudah Bapak bilang, hak cipta, hak paten, hak desain industri itu disebut sebagai benda. Benda kah itu? Iya, didefinisikan sebagai benda tidak berwujud. Benda tidak berwujud. Nah, jadi kalau dia benda tidak berwujud, berarti apakah prinsip nilai kemahalan melekat di dalam hak itu? Nilai kemahalan ada? Iya, ada nilainya Pak. Ada nilainya Pak. Nilainya. Wow. Nah, jadi kalau mungkin padahal ini kan disebut tadi dengan hak benda tidak berwujud. Ini apa sebenarnya pengertiannya Pak ini? Yang saya tahu kan ya benda ini kan begitu, benda. Nah, benda dapat dipegang, dapat diraba, tetapi yang dikatakan dengan benda tidak berwujud itu apa itu sebenarnya? Bagaimana definisinya coba? Nah, kalau benda tidak berwujud itu seperti di dalam lagu Pak. Di dalam lagu kalau kita perhatikan itu ada yang namanya aransemen lagu. Itu kan tidak berwujud Pak, tetapi itu memiliki nilai dan tidak semua orang bisa memiliki aransemen seperti yang dimiliki oleh penciptanya ini. Itulah yang disebut sebagai benda tidak berwujud Pak dalam hak cipta. Kalau aransemen bukannya berkaitan dengan musik? Iya Pak. Musik ya. Dan kalau lagu teksnya itu. Iya Pak. Nah, oke lah. Jadi ada lagi yang perlu saya tanyakan di sini, ya, hak kekayaan, hukum hak kekayaan intelektual ini. Nah, jadi kalau begitu setiap karya-karya seseorang, apakah itu buku, apakah itu lukisan, apakah itu juga sebuah cerita pendek, Iya. mungkin juga puisi, Iya.
di luar lagu tadi, apakah itu juga dilindungi? Iya, Pak. Iya. Jadi cerbung-cerbung Bapak, puisi-puisi Bapak dilindungi. Dilindungi. Nanti kami urus Pak pencatatannya. Nanti kata nanti saya bukukanlah Iya. cerbung-cerbung saya, cerpen saya, puisi-puisi saya dalam satu buku ya. Iya. Iya. Nah, itu supaya dilindungi bagaimana caranya? Didaftarkan, Pak. Oh, jadi harus lagi daftarkan lagi saya? Iya. Enggak, kalau hak cipta sebenarnya deklaratif. Jadi begitu Bapak publikasikan daftar. Tapi kalau Bapak punya ingin yakin punya sertifikatnya Bapak catatkan. Oh, jadi ketika saya sudah mengarang dan bukannya sudah saya publikasikan itu adalah sebuah pernyataan itu ya. Tapi harus Bapak publikasikan. Jadi nanti Iya. di surat pencatatannya ada tanggal publikasi. Jadi harus kalau sudah dipublikasikan berarti bukan artinya sudah terbuka untuk umum, sudah dikonsumsi oleh umum, tapi secara moral itu adalah hak saya, Saya. milik saya. Ya. Ya. Jadi kalau itu misalnya lah, andai katalah beberapa kata-kata puisi, kata-kata dalam cerpen itu di apa namanya diambil orang, apakah orang itu juga perlu harus memberitahukannya? Iya, Iya. perlu, Pak. Makanya kalau kita bikin tulisan ilmiah, kutipannya kan harus disebut Pak. Iya. Dikutip dari bukunya Pak Leson Seota begitu. Jadi, tapi itu gak dibayar kan? Ya itu ada yang dibayar Pak. Tergantung. Jadi beberapa jurnal itu kalau kita mau masuk ke jurnal kan harus bayar. Nah itu Contoh Pak, contoh. Iya. Bapak kan menulis buku. Iya. Menulis buku, sudah menulis buku Bapak. Iya. Jadi kalau Bapak menulis buku dan mengutip beberapa buku dari beberapa profesor, kan Bapak nggak bayar itu. Ya tapi itulah hak moral saya itu, saya cantumkan. Tapi beberapa buku itu kan saya harus beli. Beberapa jurnal itu kalau tidak masuk harus Berarti beli. di situ dikedepankan hak moral ya. Iya. Pak. Hak moral yang dikedepankan di situ artinya kita kasih tahu sumbernya Iya. Dari mana. buku siapa, penulisnya Siapa siapa. penulisnya. Nah itu memang menurut Bapak itu manusiawi atau memang adil itu atau bagaimana memang? Ya manusiawi Pak, karena memang Ya. beberapa ketentuan itu mengatakan kalau untuk keperluan pendidikan, untuk kebutuhan tidak komersial itu memang tidak apa-apa. Yang penting disebutkan sumbernya. Tapi kalau untuk keperluan komersial memang harus bayar. Iya. Ya. Saya beri contoh Pak, nanti Bapak juga iseng-iseng. Ada foto saya di Tempo. Ya. Tempo itu menjual foto saya tuh bisa. Jadi kalau mau download foto saya harus bayar dulu Oh gitu. ke Tempo. Oh, gitu. Wah, nah itu semakin melus ini Pak. Kadang-kadang kan di Google Iya. ya ada ini. Kita ambil contoh para akademisi Iya. mencoba mau mendownload satu contoh Iya. RPS Iya. RPS lah. Apakah itu harus bayar? Ya, ada yang bayar, ada yang enggak. Saya seperti jurnal ada yang memang kalau mau masuk kita bayar dulu Pak. Beberapa koran pun sekarang ya beberapa majalah itu kalau Ya. mau masuk bayar. Nah, itulah konsekuensi royalti tadi. Kalau ada gambar harus bayar dulu baru bisa download. Tapi beberapa memang seperti saya sampaikan hak milik itu tergantung pemiliknya. Mau dibayar silakan, mau tidak dibayar silakan. Baik. Nah, saya apa dulu junior kita ini ya? Ya. Felicia Merpau. Saya dengar Anda juga seorang pemain musik. Kan? Iya, Pak. Udah biasa main musik kan? Udah, Pak. Udah biasa main musik, mengiringi Iya. lagu-lagu gereja ya. Iya, Pak. Lagu-lagu pop juga pernah. Pernah, Pak. Nah, jadi ketika Anda mengiringi membuat musiknya itu, apakah musik yang diaransemen oleh yang pencipta musiknya atau aransemen sendiri? Gimana? Kalau saya bermain musik itu ada tuh nama di main keyboard itu Pak, di Ya. gereja itu namanya buku logu. Ya. Jadi buku logu itu not balok yang berasal langsung dari penciptanya. Biasanya saya melihat seperti itu ya Pak. Ya. Nah itu saya memainkan tidak berdasarkan aransemen saya, tetapi saya langsung menuju kepada buku tersebut. Dan itu nggak bayar? Tidak bayar Pak, Ya. karena yang pertama itu kan kalau saya sepengetahuan saya tuh Pak, ada beberapa lagu itu yang udah dari lama sekali. Jadi ada tuh namanya public domain Pak, dimana public domain kalau dia udah 70 tahun setelah dia meninggal itu dia tidak akan membayar dan lagu itu bebas dipergunakan Pak. Iya, iya. Nah, ini
kembali lagi dengan hak kekayaan intelektual. Ini kan banyak lagu-lagu abadi Ya. yang sudah diciptakan ratusan tahun. Ya. Ini Ada ratusan banyak Pak, tahun, kayak ada lagu ratusan klasik tahun. pun ada. Nah, apakah mereka itu tidak punya ahli waris yang bisa juga menuntut royalti? Contohnya lah, ada Beethoven, Mozart, kayak gitu. Macam mana itu? Padahal itu ada tuh konser-konser Mozart itu kan level internasional. Apakah mereka itu juga harus bayar itu? Balik lagi Pak, kayak tadi pernyataan saya sebelumnya, bahwa dalam membuat hak cipta itu ada batasannya Pak. Jadi batasannya itulah yang tadi saya sebut public domain, dimana seperti yang kita tahu ya Pak, bahwa Mozart itu udah lebih dari 70 tahun. Ya. Nah, dan Mozart serta Beethoven itu lagu klasik yang sekarang udah dimainkan secara bebas. Itu bisa dilakukan karena hak ciptanya itu udah lebih dari 70 tahun setelah orang itu meninggal Pak. Oh, jadi artinya Setelah 70 tahun hilang, sudah hilang dia. Iya, mereka bisa menggunakannya kembali. Jadi milik umum. Iya Sekarang. Iya. Oh, jadi sekarang, coba dulu saya tanya dulu si Lydia, apakah ada lagu-lagu abadi atau lagu-lagu perjuangan dalam suatu negara, khususnya Indonesia, ya itu sudah menjadi domain publik kan? Iya. Iya Pak. Jadi mereka itu ahli warisnya nggak perlu menuntut atau tidak boleh lagi menuntut, bagaimana tuh? Kalau menurut Lydia Pak, Ya. lagu-lagu yang udah secara umum udah lama gitu kan, Ya. udah tahu semua masyarakat dan pemilik lagu itu udah lama Pak, nggak ada lagi. Ya. Itu ahli warisnya menurut Lydia nggak bisa menuntut, tapi lagu itu tetap mempunyai hak moral Pak Oh, untuk jadi dikasih tahu. lebih mengedepankan hak moralnya sih ya. Ya. Iya. Jadi saya tanya diri kembali kepada pakarnya. Itulah lagu-lagu yang sudah lama itu, karya-karya intelektual. Jangan dulu hanya kita fokus pada lagu ya. Karya-karya intelektual yang sudah lama itu, ya kita katakanlah sekarang sudah menjadi domain publik. Apakah ahli warisnya tidak bisa menuntut agar mereka juga memperoleh royalti atas karya nenek moyangnya itu? Nah, ini dari pemikiran Pak Ali juga bisa juga kita pikirkan tuh supaya turunannya dapat royalti juga, ya walaupun sudah ratusan tahun ataupun sudah ribuan tahun, karena kenyataannya ternyata lagu-lagu lama tuh kan masih didengar sampai sekarang ya. Iya. Dan banyak juga penyanyi-penyanyi yang masih menyanyikan lagu-lagu yang sudah ratusan tahun. Si penyanyinya sendiri mendapatkan keuntungan manfaat ya. Rasanya wajar juga kalau penyanyinya misalnya yang zaman sekarang itu ingat siapa penciptanya, kemudian mencoba menghubungi ahli warisnya, membagi seperti itu ya. Nah, yang berkaitan hak moral juga Pak Ali. Jadi dia mengucapkan terima kasih karena dia mendapatkan uang sebenarnya karena karya pencipta orang lain. Kan dalam hukum tidak harus dipaksa ya, ada juga membayar dengan sukarela misalnya, bisa juga kan seperti itu. Tergantung ya Pak. Ya. Oke, sambil minum dulu kita ya. Kita lanjut Aman, Pak, lagi apa ini hal baru. Nah, ini juga berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Pak, khususnya kopi dan teh ini terutama berkaitan dengan indikasi geografis. Iya. Kopi ini apa? Ya, oke. Ya, ini kopi dari kampungnya Pali. Tadi ini saya dengar tadi ini Lydia dari daerah Sidempuan. Apa sekarang yang menjadi trade dari Sidempuan yang sudah dipasarkan? Yang berkaitan dengan kekayaan intelektual, coba. Ya. Jadi Sidempuan itu kan Pak, daerahnya itu dingin. Jadi Ya. di situ terdapat buah salak yang memang khas Sidempuan gitu kan Pak. Jadi di Sidempuan itu sekarang udah banyak produk yang memakai bahan dasar salak itu untuk dikemas jadi produk misalnya kayak bolu, biskuit ataupun dodol. Jadi banyak produk yang bisa diciptakan dari salak itu Pak. Jadi Maksudnya salak ini punya turunan. Iya. Dari salak itu ada turunan, misalnya Iya. bolu salak, goreng salak, gitu maksudnya. iya Pak. Sudah ada ya. Ya. Nah itu dalam kalau hak kekayaan intelektual itu apa namanya itu Pak? Nah, mengenai salak Sidempuan itu dikaitkan dengan indikasi geografis, Pak. Jadi Oh, iya. salak itu bisa ditanam di banyak tempat, tapi Sidempuan ini nampaknya punya khasnya. Iya. Khasnya, ya rasanya salak Sidempuan itu dibanding daerah lain agak beda. Berbeda. Oh,
jadi kalau begitu Pak, ini kan berkaitan dengan apa indikasi geografis tadi kan. Adalah misalnya dipasarkan beberapa produk, dijual lah itu di Jakarta, Ya. dan itu sudah di situ gambar-gambar yang menunjukkan indikasi geografis. Ya. Bahwa orang, wah ini pasti Sidempuan, Sidempuan. ini pasti Sidempuan, Ya. nah ini polusi Sidempuan. Hanya melihat gambarnya saja kan? Iya. Nah itulah yang dimaksud dengan indikasi geografis Pak. Ya, jadi kalau Ya. ada produk yang mengatakan salak Sidempuan, memang salaknya harus ditanam di Sidempuan. Jadi kalau Ya. ditanamnya di beras lagi, tidak bisa dibilang salak Sidempuan karena Iya berbeda. memang benar-benar. Ya jadi sekarang di India itu misalnya beberapa produk yang sudah dikembangkan dari sana apa saja contohnya? Yang ya artinya orang, wah ini pasti Sidempuan, ini pasti Sidempuan, begitu apalah kira-kira. Contohnya bisa kita lihat Pak kayak bolu salak. Bolu. Iya, Udah. bibit salak juga udah ada Pak. Apa? Bibit salak. Oh iya, Baru banyak juga sih Pak kayak dodol salak pun udah ada. dodol ya. Iya. Jadi itu semua nanti dikemas dalam bentuk gambar ya, gambar yang menggambarkan salak, dan salak itu sudah orang berpikir sana oh pasti Sidempuan ya, Iya. kira-kira begitu. Iya. Saya ingin itu seperti apa, susu Cak Nona Pak ya, Ya. susu Cak Nona. Kalau itu pasti sudah buat Belanda, begitu ya, begitu kan? Ya, walaupun merek itu tidak harus menggambarkan begitu, malah merek Ya. itu harusnya jauh kali dengan produknya. Ya. Jadi contoh yang terkenal tuh misalnya gudang garam, Ya. Jarum itu jauh sekali dengan produknya. Nah, Iya, begitu. iya. Jadi gambar salak bisa juga sebenarnya jualannya bukan salak, tapi kalau menggunakan kata salak Sidempuan harus sungguh-sungguh salaknya memang berasal dari Sidempuan. Itu indikasi geografis. Ya, oke, saya kembali dulu kepada filosofisnya ini Pak. Jadi Bapak dulu. Nah, beberapa contoh-contoh hak kekayaan intelektual itu ya, hak hukum hak kekayaan intelektual. Jadi ada di sini hukum, Ya. hak lagi, Ya. ya. Hak itu kan kalau kita bicara hak kan bicara hukum dia. Ya. Nah, lalu kekayaan intelektual yang tidak bisa diraba, tapi bisa kita rasakan, kan begitu kan? Bisa kita rasakan. Ada orang bernyanyi, kita dengar. Ada orang membacakan puisi, kita dengar. Kita nikmati. Dan kita nikmati dia. Nah, jadi apa sebenarnya filosofi daripada kekayaan intelektual ini sehingga dia itu dihargai? Itu aja dulu saya Pak bilang, dihargai, jangan dulu dilindungi. Karena pada kenyataannya Pak, untuk menghasilkan kekayaan intelektual itu tidak semua orang. Memang perlu, ya bahasa sebenarnya harus intelek ternyata orangnya. Iya, Nah, iya, buktinya lagu itu tidak semua juga bisa menghasilkan lagu. Jadi karena dia menghasilkan lagu itu dengan kerja keras, dengan berpikir keras, wajar kalau dia kemudian mendapatkan perlindungan hukum, mendapatkan hak hukumnya. Diaturlah beberapa hak dalam peraturan perundang. Karena memang tidak semua orang, seperti yang tadi disampaikan Bapak juga, yang membuat puisi tidak semua orang juga buat puisi. Iya, Dan iya. mungkin Bapak pun waktu buat puisi kan perlu pengorbanan juga kan. Bapak buat cerbung itu kan nggak gampang juga. Buktinya Iya, kami nggak bisa iya, bikin iya. cerbung. Nah itu. Nah, itu. Jadi filosofinya begitu Pak, karena itu memang perlu pengorbanan juga. Benar Jadi juga, wajar Pak, kalau ya. kita dihargai. Benar juga ya. Nah, tapi sebagai orang-orang muda, biasanya orang muda ini kan nggak suka halangan-halangan arah melintang. Yang penting terobos. Lurus-lurus Ya. aja ya. Nah, sekarang bagaimana? Setuju nggak Anda itu bahwa memang keingin orang muda menerobos segala macam itu perlu juga harus melihat norma-norma hukum terkait juga dengan kekayaan intelektual ini? Saya Gimana? pribadi setuju sih Pak. Contohnya kan seperti yang kita baca bahwa ada hukum hak kekayaan intelektual. Dalam arti itu kita garis bawahin hukum itu sebagai aturan Pak. Ya. Nah, saya pribadi seperti hak cipta ini ya Pak. Mungkin itu yang paling orang tangkap ya dari kekayaan intelektual ini. Seperti kalau kita ini udah membuat suatu karya Pak, Ya. ada orang yang melakukan plagiarisme. Nah itu kan menurut saya harus ada normanya, mereka itu harus diberikan sanksi juga Pak. Nah, ini kita bicara tentang plagiarisme, kan Ya. begitu kan? Iya. Nah, kalian berdua kan sebentar lagi Skripsi ya. skripsi kan begitu. Iya, Pak. Nah, begitu kan. Berani nggak kalian nanti membuat apa namanya skripsi yang original? Berani. Hah? Berani. Saya tantang dulu Lydia. Berani Pak. Eh? Berani. Berani, Pak. Berani tanpa melihat skripsi orang lain kan?
Kalau melihat skripsi orang lain itu nanti jatuhnya bukan kami apa sih Pak, jatuhnya kami itu sebagai referensi kami untuk mencari gimana sih poin-poin utamanya, mungkin dari nggak cuma dari skripsi, cuma dari beberapa buku juga. Begini ya, waktu saya menulis skripsi dulu, sebenarnya skripsi itu sudah siap di sini. Ya di sini dulu. Dulu ya Pak. Ya udah ada metodenya, sudah rumus permasalahannya sudah dulu. Kemudian apalagi ya, tinjau pustakanya juga sudah lupa. Data-data saya juga sudah ada di sini. Kemana saya udah siap, kesimpulan begini saya. Nah itu untuk saya. Jadi waktu saya kan mahasiswa angkatan pertama, skripsi nggak ada. Dari mana kan jumpa skripsi? Nggak ada. Nggak ada yang mau di apa? Diplagiatkan, nggak ada. Nah itu menurut saya. Sekarang saya tantang kan. Nah ini ada bapak dosennya di sini. Berani kan? Berani. Terbang. Berani. Nah apakah Anda tertarik nanti bikin ini? Nah ini apa namanya ini? Hak intelektual. Hak ada kan? Ya. Kayak dulu. Ya bisa saja mungkin Dari kamu pidana ya. hak cipta, kamu tentang apa tadi? Indikasi Indikasi geografis geografis. tadi. Ya, boleh. Ya. Itu supaya apa? Supaya bagus. Berani nggak? Berani. Iya. Oh, mantap sekali kan. Jadi mungkin Anda berdua nanti bisa menjadi apa namanya ya? Ahli kekayaan intelektual. Iya. Amin. Asuhan Pak. Gimana gitu? Intelektualnya. Nah jadi oke lah. Saya kembali lagi kepada hak cipta ini, tapi berkaitan dengan hak ekonomi. Ya, ekonomi. Nah, tadi kita sudah bilang kan, saya dengar begini, ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah, apakah itu PP, saya kurang tahu, apakah itu undang-undang ya udah. Beberapa hak cipta atau lagu sudah ditentukan secara limitatif bahwa lagu yang ini bukan judulnya ya, tidak dikenai royalti. Ya, misalnya Indonesia Raya lah, lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu perjuangan, Garuda Pancasila. Memang juga itu ada sudah diatur Pak? Iya, memang Ya. sudah diatur begitu. Dan mungkin penciptanya pun dulu Pak tidak ada kaitan dengan, tidak mau pikir ekonomi saya kira ya. Para pejuang kita itu, W.R. Supratman dia menciptakan lagu Biar itu dari- tidak ada pikirannya untuk mendapatkan Ekonomi sendiri. pertimbangan Royalti. ekonomi. Tapi saya dengar-dengar ini juga setiap pertandingan sepak bola kan, Ya. kan ada dia apa itu namanya? Indonesia Raya. Bukan Indonesia Raya. Indonesia Pusaka ya Pak. Apa? Indonesia Pusaka ya. Coba dinyanyikan sedikit. Indonesia tanah air beta. Itu memang yang dinyanyikan. Saya sudah. Biasanya kalau di timnas itu Pak. Ya saya dengar-dengar juga ahli warisnya menuntut kepada posisi. Ya. Ya menuntut saya posisi. Gimana pendapat Anda berdua dulu? Kalau saya balik lagi Pak, kayak yang tadi menuntut itu sebenarnya karena lagu Indonesia Pusaka seperti kata Pak Budiman itu salah satu lagu perjuangan, lagu kebangsaan kita. Jadi kalau dari saya pribadi, mereka itu hanya bisa, bukan berarti menuntut sih Pak, jatuhnya kayak seikhlasnya lah bisa membayar gitu Pak, bukan Iya. mematokkan berapa membayar royalti Ini kepada gimana? Indonesia Pusaka tersebut. Kalau Setuju nggak dibayar itu atau harus bayar juga? Gimana? Kalau menurut dia sih Pak tergantung kasusnya Pak. Jadi kalau misalnya itu kan lagu itu kan dibawakan di ajang internasional gitu kan Pak. Ya. Jadi seharusnya kalau penciptanya itu sukarela karena lagu itu dibawa untuk ke tingkat internasional dari Indonesia gitu Pak. Jadi yang perlu dituntut di situ hak moralnya sih Pak, bukan hak ekonominya. Tapi gini Pak, Ya. Dulu kita katakanlah ada lagu-lagu dibilang lagu perjuangan tidak, Ya. dibilang lagu basis ekonomi juga tidak. Misalnya lah Selendang Sutra, nah, gitu. Ini dibilang lagu perjuangan iya, Ya. dibilang juga lagu ekonomi tidak. Ya.
Dan mungkin karena zaman, lagu itu sekarang ya tidak cocok lagi bagi jiwa-jiwa seperti orang ini ya, orang ini. Nah sehingga mungkin mereka termarginal ya, termarginal dari hiruk pikuk royalti ini. Ya. Tapi di sini juga harus kita perlu kita tahu, beberapa tahun sebelumnya lagu ini sudah menghiasi dunia musik Indonesia, menghiasi. Nah, ke depan mungkin kita tidak tahu, apakah mereka ini juga atau ahli warisnya juga. Lagu-lagu semi perjuangan dan lagu-lagu semi ekonomi ini perlu juga dilindungi, Pak. Gimana? Dilindungi dalam arti bukan hanya mengedepankan hak moralnya, tapi juga ekonomisnya. Gimana? Ya bisa saja saya kira Pak, kan hukum itu berkembang terus ya. Apa yang dulu tidak menjadi hak sekarang bisa menjadi hak atau sebaliknya. Karena ketentuan-ketentuan yang kita diskusikan ini kan dulu nggak ada tuh Pak. Ya, kewajiban membayar royalti nggak ada, tapi dengan perkembangannya semakin ada. Nah, bisa saja nanti ini masukan dari podcast kita ini masukan untuk perubahan undang-undang hak cipta. Sekarang kan DPR sedang menggodok nih Pak, makanya banyak yang dipanggil ke Komisi 3 memberikan masukan-masukan, termasuk podcast kita ini mudah-mudahan jadi masukan Pak. Ya oke lah. Menurut pendapat Bapak lah dulu ya, sebagai yang sudah lama mengampu mata kuliah ini, kira-kira perlindungan hak cipta itu apakah cukup hanya di level tahun-tahun sekarang, atau perlu juga kah itu harus menghadap ke belakang misalnya itu? Undang-undang juga perlu melindungi ahli warisnya supaya mereka juga mendapat kontribusi dari hasil ciptaan kakek neneknya itu. Gimana? Menurut Bapak dulu? Iya bisa saja, walaupun secara umum kan undang-undang itu berlaku ke depan ya Pak. Kalau diperlakukan ke belakang tuh akan ada persoalan baru, misalnya tentang ahli warisnya, siapa ahli warisnya, kita nanti akan kesulitan juga mencari ahli warisnya. Nah, saya usul ada aturan peralihan, misalnya diberikan waktu lah 5 tahun ke depan semua ahli waris mendaftarkan lagu-lagunya. Kalau tidak didaftarkan dianggap sebagai milik umum. Harus ada batas waktu supaya ada kepastian hukum. Saya setuju juga dengan pikiran Bapak seperti itu. Jadi misalnya lagunya Ahmad Dhani ini itu apakah selamanya dilindungi atau memang ada batas umur perlindungannya? Ada batasnya. Ada. Berapa lama itu? Kalau dari yang saya pelajari ya Pak, itu balik lagi 70 sampai 70 Pak. 70 tahun. 7 tahun. Ya, sampai setelah meninggal baru lagu itu bebas untuk dipergunakan gitu. Mau saya begini, saya menciptakan satu lagu, tapi dinyanyikan oleh orang lain lah. Berapa lalu saya daftarkan supaya untuk mendapat perlindungan hukum itu apakah rentangnya itu 70 tahun? Saya bisa menikmati 70 tahun supaya bebas. Ya setelah undang-undang yang baru ini setelah meninggal pun dapat juga hak begitu. Jadi setelah meninggal tetap aja dilindungi haknya. Tapi memang konsekuensinya kan nanti seperti saya sampaikan ahli waris yang mana nih yang akan menerima hak itu kan jadi persoalan juga Pak. Jadi memang perlu ada kepastian hukum. Nah ini ya, kalau begitu timbul persoalan baru juga nih Pak ya. Katakanlah si A pencipta lagu, anaknya ada 3. Dia meninggal dia. Nah ini apakah harus bersama mereka menuntut, bersama mereka memperoleh, atau hanya satu orang aja yang ditunjuk oleh bapaknya, atau bagaimana ini? Nah ini mungkin sekedar contoh, saya ada contoh Pak, di salah satu kerajaan itu ada tarian. Nah sekarang konflik di antara keturunannya, siapa yang berhak membawakan tarian itu? Itu, jadi memang ini perlu juga ada pengaturannya. Nah dulu kakek neneknya kan sebagai raja menciptakan tarian itu kan tidak berpikir komersial ya. Sekarang kebetulan anak-anaknya ini lagi banyak order lah. Nah, itu jadi persoalan juga. Jadi memang kalau dikaitkan dengan ahli waris perlu juga hati-hati kita. Ya. Jadi kan memang karena sekarang pencipta lagu itu masih hidup lah. Mereka lah yang melangsungkan.
Nanti kedepannya ketika mereka sudah meninggal itu yang paling menjadi susah ya, Ya. ahli waris itu. Nah, kalau seperti itu terjadi, apakah LMKN berhak nanti menahan royalti yang sudah ditarik ini? Nah, untuk peraturan sekarang LMKN itu menahan royalti untuk lagu-lagu yang tidak jelas penciptanya. Ya. Nah, jadi bisa juga itu nanti ditahan atau jadi milik Jadi dikelola oleh LMKN, karena LMKN itu Pak, dana yang terkumpul itu bukan hanya diserahkan kepada pencipta lagu, biaya pengelolaan pun kan perlu, biaya sosialisasi perlu. Nah, bisa juga royalti yang didapatkan dari tadi lagu-lagu yang tidak jelas lagi penciptanya bisa untuk biaya sosialisasi dan lain-lain. Oke, baik. Nah, ini ada lagi yang perlu mau saya tanya tentang hak cipta. Jadi tentang buku sudah kita buka ya. Pokoknya buku ya udah di situ semua cerpennya, udah puisinya, kemudian lagu juga ya. Nah, kita sudah bicarakan tentang apa namanya tadi, hak ekonomi sudah, hak moral juga sudah. Nah, sekarang begini, ada beberapa pencipta lagu ya, yang merasa apa dia? Merasa, tapi ini kebanyakan lagu-lagu daerah, lagu-lagu daerah. Ya. Kalau lagu-lagu nasional kan masih disenangi. Ini sekarang lagu-lagu daerah, mereka juga sudah mencoba untuk menuntut hak mereka. Padahal sebenarnya orang lupa ya. Misalnya lagu-lagu daerah, kita bilanglah Batak, lagu-lagu itu agak meluas dia. Yang menyanyikan memperoleh apa kenikmatan ekonomi, ya. Sedangkan pencipta tidak memperoleh apa-apa. Jadi dia, penyanyi ini menjadi apa saya bilang, sejahtera di atas usaha. Jadi bagaimana caranya itu? Coba ini apalagi lagu daerah ini. Coba dulu yang berdua dulu mana? Kalau menurut saya sih Pak, kalau misalnya itu kan lagu-lagu daerah, dibawakan ke publik oleh artis misalnya, gitu kan. Jadi artis itu wajib mengbilang kalau itu lagunya lagu daerah ciptaan dari siapa. Itu hak moral. Itu hak moral. Jadi penciptanya tuh tetap mendapatkan haknya, biarpun tidak hak ekonomi sepenuhnya gitu Pak. Tidak mendapatkan royalti. Iya, jadi hak moral aja ya. Iya. Tapi perkembangan sekarang hak ekonomi juga Pak. Misalnya sekarang ini kan ada ketentuan kalau ada konser, si penyelenggaranya harus bayar royalti. Royalti itulah dibagikan kepada lagu-lagu yang akan dinyanyikan pada saat itu. Sekarang sudah mulai Pak. Saya gini Pak, saya juga agak orang yang agak suka masuk ke kafe yang nyanyi ya. Saya ragu mereka ini atau kafenya itu tidak memberikan royalti itu kepada lembaga yang mengelola itu. Iya. Daerah ya, lagu-lagu daerah. Kalau di kota Medan ini saya sudah bertabuh. Ya. Mungkin di kota-kota lain juga dari lagu-lagu daerahnya, lagu-lagu Minang, lagu-lagu Jawa, kan perlu juga sebenarnya dilindungi. Nah, tapi saya lihat, saya pikir-pikir begini, sebenarnya ya mereka ini memperoleh uang di atas karya orang lain. Ya. Maaf. Jadi kalau begitu tuntutan daripada pencipta lagu ini menurut Bapak, menurut adik-adik ini memang wajar itu kan, wajar. Ya saya kira hal yang wajar. Karena itu seperti yang Bapak bilang tadi, perlu talenta, perlu keseriusan pikiran untuk mencipta sesuatu. Ya. Saya saja misalnya mencipta satu puisi aja. Kadang bisa 1 bulan, memang bisa juga 1 jam, atau beberapa menit bisa juga kalau ada apa. Kan butuh juga keseriusan dan apa ini. Nah,
Jadi memang kalau begitu, bagaimana saran Lydia dulu ya, agar tentang hak cipta ini ya, tentang royalti, penyampaian royalti ini juga kepada penciptanya supaya benar-benar adil. Bagaimana usulnya, sarannya? Kalau saran dari Lydia sih Pak, Ya, coba dibuat. iya, kalau saran Lydia kayak mana biar penciptanya mendapatkan royalti dari Iya. hasil karya yang mungkin secara umum bisa dipergunakan orang gitu kan Pak, untuk kepentingan baik kepentingan umum ataupun kepentingan komersialnya. Jadi kembali ke kesadaran hukum masyarakat mengenai royalti ini Pak. Jadi kita bisa Sudah hukum penyanyinya lah ya, dan KP-nya. Iya. Ya. Jadi kita bisa membantu Ya. dalam rangka contohnya kayak mensosialisasikan tentang hukum royalti ini kepada masyarakat agar pencipta mendapatkan hak ekonomi Ya. secara umum. Jangan hanya moral aja ya. Terus kalau misalnya dari lembaga juga mungkin bisa kayak LMKN itu bisa mensosialisasikan juga kepada misalnya KPKP ataupun bioskop yang memakai lagu itu Ya. agar dapat membayarkan royaltinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terus kalau misalnya kayak gitu kan Pak, jadi penyanyi atau pencipta ini mendapatkan perlakuan adil karena hak atas karyanya itu dilindungi dan mempunyai kepastian Iya. hukum. Tapi Ani, ini saya tidak tahu sebenarnya apakah karena ini masih fenomena baru Ya. dalam hukum kita, masih banyak yang nyinyir, Iya. ya, Iya. banyak sekali yang nyinyir, sehingga ada membuat meme yang Yang ngamen gitu. ya, supaya tidak kena royalti atau siul-siul atau apa segala macam ya. Jadi menurut Felicia dulu ya, meme yang menyinyir tentang royalti ini bagaimana ini? Apakah Anda setuju atau apakah ini terkejut apa kita? Terkejut intelektual kan kita? Bagaimana? Nah, menurut opini saya pribadi Pak, Iya. saya juga pernah melihat beberapa kasus kan seperti yang royalti ini, dan banyak pihak-pihak masyarakat nih yang membuat itu sebagai bahan lelucon kayak meme tadi Pak bilang. Menurut saya pribadi itu adalah salah satu hal yang salah ya Pak, karena yang pertama seperti kita tahu bahwa setiap lagu itu sudah memiliki aturan Pak, aturan dalam hak moral dan hak ekonomi. Nah, yang kedua juga kadang kita ini Pak kurang serius dalam menanggapi masalah hak cipta ini Pak. Jadi saya sering melihat bahwa orang sepele itulah dalam menanggapi kasus-kasus hak cipta, hak paten, semua indikasi geografis dan lain-lain. Dan itulah menurut saya yang perlu dirubah dari kita ini Pak. Jadi jangan terlalu menganggap sepele suatu karya, karena karya itu juga tidak timbul dari salah satu hal yang main-main, tetapi itu karya itu timbul dari keseriusan Pak. Ya. Dari satu upaya ya. Dari satu upaya Pak, itu, ya. jeripaya. Gimana pendapat Lydia tentang apa ini meme ini yang nyinyir-nyinyir? Mana? Kalau menurut Lydia kan Pak, kalau misalnya ada meme yang nyinyir-nyinyir gitu atau menyenggol karya sesuatu, karya cipta sesuatu, itu bisa dituntut sih Pak, karena dia kan kalau terbukti secara jelas kalau dia menyenggol hak cipta orang lain, Menyindir ya. Iya Pak. Ya sekarang udah beredar itu di berbagai Media sosial. media sosial itu ya, di TikTok, Instagram, Facebook itu seolah-olah kita nggak terima apa ini royalti ini. Terkejut kita ya. Itulah Pak yang perlu, seperti kata Lydia tadi Pak, harus ada sosialisasi Pak. Ya. Dan menurut saya tuh sosialisasi nggak cuma ke masyarakat doang Pak, tapi juga ke oknum-oknum yang akan melakukan ataupun memutar lagu. Jadi kayak kita itu semua itu dapat perspektif yang sama, biar sama-sama kita itu diuntungkan juga, seperti itu. Iya. Tapi itu kan saya
ke Pak Budiman dulu kan, ini semua awalnya kan kasus tagihan yang dituntut oleh LMKN kepada KP yang di Bali kan, Iya. yang awalnya pihak KP nggak mau dan Iya. pihak KP didukung banyak pihak ini, Iya. tapi akhirnya diambil jalan kompromi, mereka juga mau bayar, Iya. ya. Jadi menurut Bapak, apakah ini memang keterkejutan kita atau memang sebelumnya ada sosialisasi? Bagaimana ini? Ya saya pun merasa ini seperti terkejut Pak. Ya. Walaupun sebetulnya ini sudah lama. Saya sendiri punya pengalaman menangani perusahaan factory outlet itu sudah ada 20 tahun yang lalu. Ya. Waktu itu dia mendapatkan somasi dari salah satu LMK, Yayasan Karya Cipta Indonesia. Ya. Waktu dia jumpa saya, dia tanya, bagaimana caranya membayar royalti. Jadi kebanyakan pengusaha ini pun Pak bukan tidak mau membayar, tapi bagaimana caranya membayar tidak tahu. Jadi kalau saya lihat berita tentang Migacuan, kan kemudian dia mau membayar sekian miliar Pak ya. Itu kan ada Menteri Hukum juga hadir di sana. Saya menduga dia bukan tidak mau bayar, tapi tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Nah itu Iya, sebabnya perlulah belajar ke intelektual itu dari aspek hukum, seperti yang kita ajarkan di Fakultas Hukum kita ini Pak. Jadi tahu bagaimana membuat perjanjian, bagaimana membayar royalti. Nah, itu kan tidak semua Semua orang terdaftarkan juga ya. tidak semua orang bisa ya. Itu sebabnya kemudian muncullah profesi baru konsultan hukum kekayaan intelektual. Tapi gini Pak, saya nggak tahu apakah ini memang betul atau tidak atau memang rekayasa. Kan kalau kita makan di restoran, Ya. ada ini lalu nanti pajak. Iya. Nah, di bawahnya sudah royalti, sudah ada ditulis. Ya itu seperti saya bilang itu nggak mungkin karena pembayarannya per tahun. Jadi nanti ada hitung-hitungannya untuk restoran, untuk ini, untuk itu, untuk bioskop. Bioskop itu dihitungnya berapa per layar. Jadi tidak peduli yang menonton berapa, 1 tahun enggak. Jadi bukan per orang. Berarti udah ada kontrak. Sudah ada kontrak tarif-tarifnya. Maksud saya gini Pak, pengenaan royalti jadi dibebankan kepada konsumen. Itulah menurut saya nggak mungkin. Ya. Kan misalnya ditentukanlah bahwa restoran ini 1 tahun membayar 5 juta. Ya. Kan kalau dibebankan kepada masing-masing pengunjung itu kan nggak mungkin karena kita kan belum tahu berapa pengunjungnya. Ya. Kalau pengunjungnya 1000 berarti dibagi 1000. Kalau pengunjungnya 100.000 bagaimana? Itu sebabnya untuk mempermudah dibayarnya per tahun. Ya, itu maksud saya Pak. Iya. Andai katalah seperti model pajak itu juga dikenakan dengan royalti, itu kan sudah mentiko juga namanya. Iya. Apa pihak KP? Iya, kan? PKP iya. Padahal KP itu targetnya bayar royalti itu 20 juta per tahun. Iya. Tapi nanti setiap orang pengunjung dikenakan royalti ya udah melebihi angka 20 juta. Iya. Boleh nggak seperti itu Pak? Itu menurut saya. Ya tidak boleh dan saya yakin masyarakat tuh makin pinter nanti Pak. Jadi setelah sosialisasi kita ini kalau ada KP yang bilang begitu mereka akan pindah Pak nggak ke KP itu lagi. Karena ini kan melanggar hukum juga. Ya itulah gunanya sosialisasi bahwa tidak seperti itu. Jadi ke bioskop pun sudah per layar per tahun begitu Pak. Hampir semua ya Pak. Iya. Gitu. Baik, jadi itu sudah ada ya. Contoh seperti yang saya katakan tadi memang di dunia media sosial beredar ya, yaitu pengenaan royalti kepada pengunjung seperti pengenaan pajak. Menurut Bapak Budiman itu nggak mungkin karena nanti ada gap antara jumlah yang dikenakan pada pengunjung dengan target yang sudah dikenakan kepada apa. Jadi itu juga kurang bagus. Nah mungkin bagaimana solusi yang terbaik ya. Nah sebagai pernyataan penutuplah dulu Pak ya, dari saya awalan dulu dari apa ya Lydia, bagaimana harapan ya, harapan Lydia, harapan Felicia tentang supaya hingar-bingar tentang royalti atau hak cipta ini bisa diterima oleh semua pihak. Coba. Kalau menurut saya pribadi sih Pak, bagaimana supaya ketentuan royalti ini dapat diterima oleh masyarakat apapun yang menggunakannya untuk kebutuhan komersialnya, itu harus disosialisasikan, harus dikasih tahu oleh lembaga yang menerimanya gitu, kayak LMKN itu kan Pak. Jadi harus dikasih tahu kayak mana cara prosedur untuk cara membayar royalti tersebut dan berapa persenannya melalui mungkin perjanjian ataupun kontrak yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya gitu. Jadi di sini
royalti itu bicara bukan soal ekonomi juga, tapi terdapat juga hak moral oleh penciptanya gitu Pak. Jadi biar adil, sama-sama menguntungkan bagi Semua pihak ya. semua pihak. Jadi pencipta juga termotivasi untuk menciptakan karya-karya berikutnya gitu sih Pak. Oh, dia juga merangsang apa juga ya, merangsang apa namanya itu minat daripada pencipta itu ya, semakin mencipta. Oke, silakan dulu Elis ya. Kalau dari saya pribadi, yang pertama itu seperti kata Lydia Pak, itu kita harus melakukan sosialisasi. Nah, dari sosialisasi ini akan timbul, masyarakat akan lebih paham terkait dengan hukum yang ada Pak. Jadi hukum itu nanti yang mereka tahu untuk menggunakan suatu karya itu mereka membutuhkan membayar royalti kepada penciptanya. Terus yang kedua, mungkin dari sudut pandang para pihak yang menggunakan lagu itu seperti kafe, bioskop dan lain-lain. Nah, itu kan mereka itu juga harus diberi pengetahuan bahwa itu sudah ditargetkan per tahun. Even pun pengunjungnya sedikit, tetapi mereka harus tetap membayar segitu dan tidak boleh ada dalam suatu nota bill itu seperti yang tadi Bapak sempat sampaikan, di bawahnya ada tulisan royalti. Itu tidak boleh, karena aturan dari awal dan kontrak dari awal itu sudah ditargetkan per tahun. Contoh nih 20 juta, kalian harus tetap membayar 20 juta walaupun tidak mempunyai pengunjung. Terus yang ketiga, saya juga berharap bahwa karena zaman sudah semakin canggih, karya semakin banyak, jadi kita semakin paham lah menggunakan karya-karya ciptaan orang, dan dari karya ciptaan orang itu kita juga bisa, semoga kita bisa termotivasi untuk membuat ciptaan kita sendiri juga Pak. Gitu. Baik, terakhir kita dengar dulu pakarnya ya. Silakan dulu Bang Iman. Ya, dalam pandangan saya peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual ini sudah banyak ya. Bahkan ada ketentuan yang berlaku secara internasional, dan Indonesia sudah terikat dengan berbagai konvensi internasional mengenai kekayaan intelektual ini. Hiruk pikuk persoalan yang selama ini terjadi, saya sih melihat mungkin kurangnya pemahaman saja Pak. Harus diakui juga bahwa perhatian kita kepada kekayaan intelektual itu masih kurang. Ya, Fakultas Hukum kita beruntung nih, sudah sejak beberapa tahun lalu ada mata kuliah, di beberapa tempat lain tidak ada mata kuliah, dan mata kuliah ini semakin menarik. Buktinya sudah beberapa tahun ini saya punya mahasiswa bukan hanya dari Fakultas Hukum Pak, ada dari fakultas lain ikut di kelas kita berkaitan dengan kampus mereka khususnya. Itu menunjukkan bahwa beberapa fakultas pun sekarang sudah menyadari betapa pentingnya kekayaan intelektual itu ya. Nah, kita di Fakultas Hukum ini belajar hal-hal yang sebetulnya bisa mencegah persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di masyarakat ya. Ya, kita juga siap ya Pak sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi ya. Kalau ada masyarakat yang mengalami kesulitan dengan kekayaan intelektual, bisa juga datang ke Pak Leson kepada kita juga untuk mensosialisasi. Nah, saya sarankan juga kepada para pencipta Pak untuk tadi jangan segan-segan mempublikasikan kalau ada ciptaannya. Nah, kalau boleh juga saya usulkan supaya dicatatkan dan para pencipta lagu bergabunglah dengan salah satu lembaga manajemen kolektif. Saya sudah pernah menganjurkan kepada pencipta lagu juga yang saya kenal, ternyata tidak mudah juga Pak menyarankan orang untuk mendaftar, karena dia langsung berpikir mungkin orang lain akan mendapatkan keuntungan dari saya. Padahal harusnya seperti Bapak tadi sampaikan, lagu ini baru akan menghasilkan uang kalau ada penyanyinya. Penyanyinya baru akan mendapatkan uang kalau ada event organizer. Event organizer ini baru akan dikenal orang kalau misalnya lagunya dipromosikan lewat televisi, lewat radio. Jadi ini harus kerjasama, dan masing-masing harus siap juga dengan berbagi manfaat ekonomi tadi, bukan hanya manfaat moral saja. Dan saya senang sebagai dosen mata kuliah ini ketika alumni menghubungi saya dan dia bercerita bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan di Bogor sekarang dan sedang mengurus kekayaan intelektual untuk perusahaannya. Berarti apa yang kita pelajari di kampus ini bermanfaatlah untuk para alumni Pak. Ya, saya juga mengundang lah kalau masih mau belajar kekayaan intelektual silakan datang ke Fakultas Hukum kita ini. Ya, begitu. Baik Pak, terima kasih. Jadi saya bukan mempromosikan Bapak Dr. Budiman Sunanda. Ya. Beliau memang sudah mengampu mata kuliah ini beberapa tahun yang lalu. Ya, bahkan dia juga sudah mengikuti beberapa pelatihan tentang hak
hukum hak kekayaan Ya, intelektual. termasuk di Ya, Japan Patent Office di Tokyo di Jepang. termasuk di Jepang. luar negeri kan, seingat saya pernah juga. Ya. Jadi barangkali bagaimana ya, siapa yang ingin ya berkonsultasi dengan beliau silakan ya dengan Bapak Dr. Budiman Sinaga SHM. Baik, demikianlah ya. Terima kasih Pak Budiman, terima terima kasih Felicia, terima kasih Lydia ya. Jadi sampai sinilah tentang pembicaraan kita, topik kita mengenai hak cipta. Terima kasih. Salam Prodeo et Patria.